Di sini kita masuk ke dalam bab atau pembahasan tentang at-tazkiyah, masalah hati, kemudian penghiasan hati, perbaikan hati, repairing hati, servis hati, apa yang harus diperhatikan urusan hati kita. Wal akhlak, dan juga tentang akhlak. Yatil akhlaqil mahmudah wa yatil akhlaqil madhmumah. Yang mana akhlak yang baik, yang bagus, dan juga akhlak yang tak baik, yang tak bagus. Nah, di sini yang pertama ma'asil qalb. Sebelum ma'asil a'dha sab'a atau ma'asil zahir, maksiat yang nampak, subhanallah, yang disebutkan di sini adalah ma'asil qalb, yang enggak kerasa tapi sering. Ya, enggak kerasa tapi sering, kayak angin, enggak kelihatan tapi berasa. Nah, gitu. Ya. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun 'ala kulli muslim. Hukumnya menjaga hati kita daripada perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu muslim, yang mengaku dirinya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka atas dia wajib hukumnya agar selalu berusaha menjaga diri daripada perkara-perkara hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan maksiat. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah. Begitu juga menjaga anggota tubuh yang zahir. Jadi al-qalb adalah hati yang di dalam. Maksiat hati kita harus menghindari dari itu semua. Dan juga tidak lupa ma'asi al-a'dha. Maksiat-maksiat yang nampak, yang dari luar, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang ada 7. Apa sih anggota tubuh yang 7? Insyaallah di sini kita sebutkan ya. Maka di situ hukumnya adalah fardu ain. Wajib hukumnya untuk kita menjaga diri daripada maksiat-maksiat. Mau yang zahir, yang dari luar, ataupun yang batin, yang adanya di dalam sini. Kita harus menjaga diri dari itu semua. Nah, sekarang kalau nggak tahu bagaimana kita menjaganya, susah. Maka di sini kita bahas supaya kita tahu yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang mana yang harus, yang mana yang jangan untuk dikerjakan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya fardu ain, hukumnya wajib kita menjaga diri daripada maksiat zahir ataupun maksiat yang batin. Al-a'dha'is sab'ah, anggota tubuh yang 7. Ini semua adanya di luar dan nampak tiap hari kita gunakan. Yang pertama al-lisan, yaitu lisan. Apa lisan ini yang kita pakai? Shagir apa? Jirmuh wa kabir jurmuh, atau kebalik. Shagir jurmuh. Ya, wa kabir jirmuh. Allahu alam, kebalik mungkin ya, bil akas. Kecil bentuknya, tapi dampaknya ini bisa sangat besar. Bahkan seperti apa? Seperti tajamnya pedang, enggak kerasa tapi menyakitkan, yaitu lisan. Maka jangan sampai lisan kita ini menyakiti daripada orang lain. Lisan kita gunakan untuk yang baik-baik. Ya, untuk tawasulan, untuk qiraatul Quran, untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul, untuk membaca ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi wasilah kebaikan, penyambung kepada kebaikan, hakadha yang seharusnya dilakukan oleh lisan, bukan sebaliknya menyebabkan perpecahan. Sehingga satu kaum dengan kaum yang lain berkelahi atau bertengkar. Ini kebalikan daripada yang seharusnya. Ataupun membicarakan yang enggak boleh. Ya, fitnah, untuk memfitnah kepada orang lain. Ya, ataupun al-ghibah, nanti bakalan disebutkan sebenarnya. Al-ghibah, ngomongin orang. Ya, enggak boleh, itu lisan harus dijaga daripada hal-hal itu semua. Kemudian apalagi? An-namimah, mengadu domba dengan lisan. Ya, mengadukan, ini bilang begini, ini bilang begini, supaya berantem itu semua. Maka itu adalah maksiat-maksiat lisan yang nanti ada babnya khusus. Yang pertama itu anggota tubuh 7 ini ada. Pertama adalah al-lisan, lidah. Allah ditaruh di nomor pertama. Ada hikmah di sini. Kenapa lisan kita ditaruhnya di mulut bukan di jidat? Ya, coba ente bayangin kalau manusia lidahnya ini adanya di sini nih. Ya, di jidat. Nggak kebayang kan bentuknya gimana. Ditaruh di tempat yang paling aman, yang paling kokoh, yang paling rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikawal oleh anggota tubuh yang paling kuat. 2 anggota tubuh yang paling kuat. Yang pertama
al-asnan, gigi kita. Fungsinya gigi selain buat ngunyah, itu buat menjaga supaya lisan kita nggak salah pakai. Itu hikmahnya Allah taruh lisan ini di sini. Dan yang kedua asyafah. Kedua ini lips atau bibir dipakai untuk menjaga, digunakan hikmahnya ditaruh di situ oleh Allah karena untuk menjaga daripada jurmul lisan, kejahatan lidah. Maka hati-hati di sini ya. Coba kalau misalkan ada orang sukanya fitnah gibah, ini lidahnya di sini berarti dia nggak ada yang jaga. Nggak ada bentengnya, nggak ada pagarnya di situ. Karena kenapa? Allah sudah ciptakan dengan baik di situ agar digunakan untuk yang baik-baik, bukan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-udzun, telinga juga adalah termasuk anggota tubuh yang harus dijaga daripada maksiat. Apa? Ya nanti bakalan dibahas. Al-ain, mata. Mata kita Allah digunakan untuk yang baik-baik. Subhanallah, orang soleh, ya, orang soleh itu paling tajam pandangannya karena fa innahum yanzurun binurillah. Karena mereka melihat, memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat depan orang soleh hati-hati. Ya, yang suka maksiat duduk depan orang soleh, kebaca semua asrornya. Kebaca semua rahasianya karena matanya bersih. Orang soleh matanya dijaga. Maka kalau kita pengen seperti itu mendapatkan khususiat dari Allah Subhanahu wa taala, mata kita tajam, ya. Mata tajam artinya bukan di sini enggak minus atau enggak plus, bukan ya. Mata tajam artinya kelihatan batinnya orang lain. Maka di sini dijaga matanya daripada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat daripada anggota tubuh yang wajib dijaga adalah al-yad. Ya, apa itu al-yad? Tangan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hak orang lain, kemudian menzalimi orang lain, ya, menyiksa orang lain atau segala macamnya. Ya, di sini hati-hati karena ada pertanggungjawabannya. Wajib ini fardu ain bahkan. Seperti apa kalau fardu ain? Hukumnya seperti apa tuh berarti Ustaz? Seperti sholat. Ya, sholat hukumnya fardu ain. Maka menjaga anggota tubuh ini semua hukumnya sama seperti sholat, fardu ain, daripada hal-hal yang dilarang, menjaga daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rijl, kaki. Gunakan kaki ini buat hal-hal yang baik, wajib nih dijaga kaki. Ya, supaya enggak dipakai untuk apa? Untuk kepada datang ke tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat yang enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini gunakan kepada hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya menjaga. Ini semua modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari pahala, bukan kebalikannya. Ya, maka nanti ada pertanggungjawabannya, mata ada pertanggungjawabannya, dan mata ente bisa ngomong lagi nanti. Iya, lidah ente pengen ngomong A, ngomongnya B. Kuping ente ngomongnya A, ente ngomongnya A, jadinya B. Semua bakalan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak ada yang bisa mengelak satupun. Jadi gunakan kesempatan ini, gunakan untuk hal-hal yang baik. Wal batan. Nah, batan nih, masya Allah. Apa batan? Apa batan? Perut. Perut apa bahasa Sundanya? Betul. Ini wajib dijaga daripada hal-hal yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah, nggak boleh sembarangan. Apalagi ini paling bahayanya itu perut. Masya Allah. Kalau pakaian kena najis, dicuci, ya bersih lagi. Kena najis jadi mutanajis. Mutanajis dicuci pakai air yang suci, jadinya suci lagi, tahir. Tapi kalau perut, kemasukan yang haram, kemasukan yang najis, kemasukan yang kotor, cucinya bagaimana? Masa mau pakai rinso? Nggak bisa. Makanya perut, makanan yang haram masuk ke dalam perut, ini fatal ya. Makanan yang haram masuk ke dalam perut. Dari makanan menjadi saripati. Ya, diolah sedemikian rupa menjadi saripati. Dari sari tersebut menjadi dam. Menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Kalau sudah menjadi daging, mau kayak gimana lagi dibersihkannya? Maka nggak bisa. Masa dipotong, disembelih. Kayak sapi kemarin Idul Adha, nggak bisa. Maka di sini hati-hati, Allah jaga, apalagi yang punya istri, ya, yang punya anak, ya, bisa jadi itu jadi
bala di masa yang akan datang kalau kita masukkan ke dalam perut istri kita, perut anak kita harta-harta yang haram, harta-harta ataupun harta-harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kemudian al-farj. Apa ini al-farj? Kemaluan harus dijaga. Kemaluan harus dijaga sedemikian rupa dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalam anha bitafsil, bakalan ada tuh pembahasannya secara tafsil. Jadi hukumnya menjaga ini semua apa nih? Fardu ain. Bahaya nih ya. Makanya lisan kita tiap hari yang biasa dusta, biasa kizib, biasa bohong, enteng nggak berasa itu tiap hari omongannya dusta saja. Yang biasa fitnah, ya, yang biasa sukanya ngomongin orang gibah. Kalau udah kebiasaan, oh khalas nggak kerasa dosa lagi sudah. Sedangkan orang yang nyepelekan dosa kecil itu dia dosa besar. Maka di sini kita harus latihan, menjaga daripada anggota tubuh kita, telinga segala macamnya begitu juga. Famin ma'asil golab, tapi yang paling inti ini tadi maksiat hati ini yang harus dijaga. Fa innahu sa'i ila Allah Subhanahu wa taala. Hati ini yang menyampaikan kita, wasilah kita kepada Allah. Allah ini lihatnya kemari, ke hati kita. Jadi yang paling awal untuk dijaga kebersihannya adalah hati. Maka di sini famin ma'asil golab, kita harus tahu penyakit yang paling bahaya dalam hati kita. Yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala, meragukan ataupun syak, was-was, meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyepelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minal kabair, termasuk yang dosa yang paling besar, naudzubillah. Terjadi enggak? Terjadi. Kepada semua orang enggak? Semua orang. Barang siapa yang merasakan hal ini, meragukan kepada Allah, doa enggak dikabul-kabul segala macam, kemudian hidup susah terus, enggak berubah, bawaannya hidup enggak enak terus, timbul tuh hati meragukan, syak kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah yang memberikan rezeki. Berarti kalau misalkan masih meragukan, ini asyak fillah ta'ala, buru-buru taubat, buru-buru minta ampun. Karena kenapa? Minal kabair. Dan ini bisa menyebabkan kekufuran kepada orang tersebut. Nauzubillah. Ya, famin ma'asil galab asyakku fillahi ta'ala. Inna syaiton, kata Nabi, yajri mina insan majrad dam. Siapa yang menyebabkan sifat syak? Siapa yang mendatangkan keraguan di dalam hati? Itu adalah syaitan. Kenapa bisa? Karena anggota tubuh kita di dalamnya ini, tubuh kita isinya banyak syaitannya. Syaitan itu hidup di darah kita. Syaitan itu hidup di aliran darah kita. Ada banyak. Jadi kalau ada orang datang, ya Habib, ini istri saya kesurupan. Di dalam badan ente juga ada setan, bukan istri ente doang. Semuanya, semua manusia di dalam tubuhnya ada setan. Ada jin yang yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa? Minal jinnati wan nas, Allah yang bilang. Maka di sini jaga kebersihannya. Semakin kita menjaga kebersihan, semakin dikit setannya. Semakin menjaga dalaman tubuh kita, semakin sedikit insya Allah jan yang ada di dalam tubuhnya dia. Ya. Dan kebanyakan segala macam asbab maksiat itu adalah disebabkan oleh syaitan. Naudzubillah ya. Maka di sini yang pertama asyakku fillahi ta'ala, ya. Kemudian dari syak, hal yang kecil menjadi hal yang besar. Nanti akan ada bisikan, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, kata Rasulullah. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Apa iya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini bahaya. Ya, nanti ujung-ujungnya akhirnya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ujungnya ke situ larinya. Siapa yang membisikkan? Syaitan. Maka kita harus ridha bima qadar, sabar, syukur, itu adalah kunci-kunci untuk menghindari daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya, jadi kalau ada bisikan syaitan, tampar aja muka ente. Ya, ada yang bisikin, tampar aja biar sadar buru-buru ya. Karena itu bisikan yang berbahaya, naudzubillah. Lalu di situ faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang merasakan hal itu, timbul di hati meragukan kepada Allah. Timbul di hati syak kepada Allah. Buru-buru ngomong apa? Amantu billah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang baca rotib sih aman insya Allah. Yang baca hadroba saudan, yang baca maulid insya Allah aman di situ. Tapi yang nggak pernah baca, buru-buru di situ membaca amantu billah, saya beriman kepada Allah. Karena detik itu keluar dia daripada keimanan. Orang yang meragukan kepada Allah, wa hatta dagigoh, meskipun cuma sedetik, dia telah keluar daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini falyagul amantu billah, kata Nabi, dikasih solusinya. Kemudian al-amnu min makrillahi ta'ala, termasuk penyakit hati yang berbahaya. Yang pertama tadi syak, meragukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu terhadap Allah. Ragu terhadap apa yang ditakdirkan. Ragu bahwasanya Allah yang memberikan nikmat. Ragu Allah yang menakdirkan segalanya. Ragu Allah yang memberikan rezeki dan segala macamnya. Ragu Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Kalau ada yang seperti itu buru-buru mengucapkan amantu billah. Ini maksiat hati yang sangat berbahaya. Yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa aman daripada murkanya Allah. Berbuat maksiat, nggak apa-apa, nanti minta ampun umur 60 tahun. Ya, maksiat nggak apa-apa, ntar sebelum saya mati saya tobat. Ya, maksiat lanjut, nggak apa-apa, nanti saya baca doa sekali diampunin, kan Allah Maha Pengampun. Ini merasa aman daripada murkanya Allah, min ma'asil galab, termasuk daripada penyakit hati. Nggak boleh merasa aman di situ. Datang waktunya sholat, ntar aja. Ya, datang waktu subuh, ntar aja. Datang waktunya menjalankan kewajiban, ntar aja. Datang waktunya zakat, ntar aja. Datang waktunya Idul Adha potong kurban, ntar aja. Nah, ini orang yang falyahdhar min ghad ba'da ghad, kata Imam Abdul Haddad. Orang yang suka ngentar-ngentarin min alamat su'ul khotimah. Ya, orang yang suka ngegampangin urusan sama Allah, ini bisa menjadi asbab dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi merasa aman dari siksa Allah ini adalah penyakit hati yang ada di setiap manusia, di setiap jiwa manusia, dan harus segera diobati. Harus segera diobati. Obatinnya gimana? Ya sering duduk sama orang-orang soleh, ngaji di tempat orang-orang soleh, baca maulid, baca doa, meminta ampun kepada Allah. Itu adalah cara-cara untuk mengobati nih hati-hati kita yang sedang terluka atau yang sedang sakit. Al-qunutu min rahmatillah. Yang selanjutnya, al-qunut min rahmatillah. Apa al-qunut? Kata Allah, wala taqnatu min rahmatillah. Al-qunut yakni al-ayis, orang yang merasa tidak ada harapan atau putus asa. Ya, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan wa rahmatullah wasi'ah. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana. Rahmat Allah itu kapan saja. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Allah itu bisa berbentuk apa saja. Maka di sini orang yang al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah, ini termasuk dosa besar, termasuk penyakit hati yang berbahaya. Ini kalau misalkan bahasa rumah sakit, ini stadium 5, ini udah bentar lagi mati kayaknya. Kalau penyakit itu ya, penyakit zahir, penyakit yang kelihatan. Cuman hati ini penyakitnya bisa lebih dahsyat lagi efeknya. Bukan di dunia saja, akhirat juga ke bawah-bawah jadinya. Makanya di sini kita harus selalu ar-raja, berharap. Kita mempunyai harapan kepada Allah. Seburuk apapun kita tetap mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dagang, rugi mulu. Iya, bisnis, rugi mulu. Usaha, rugi mulu. Nggak pernah gol. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatallahi wasi'ah, kata Habib Ali Habsyi, ya rabbas sama nadrah ilaina sari'ah tubrid lidhama wa rahmatullah wasi'ah. Rahmatnya Allah itu adalah yang paling luas, melebihi luasannya alam semesta, melebihi luasnya lautan, melebihi luasnya daratan. Maka selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak berharap kepada hal yang lain selain Allah. Jangan berharap sama manusia. Ya, kalau berharap sama manusia pusing mulu.
berharapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah paling suka ketika hamba-hambanya ini berharap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tagnatu min rahmatillah wala tayazu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang sudah ta'arufan enggak jadi ya enggak apa-apa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perempuan yang lain ada banyak, betul ya? Sekolah enggak lulus enggak apa-apa, jangan putus asa. Belajar lagi supaya lulus, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bisnis tahun ini belum berhasil, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bisa ada tahun-tahun yang selanjutnya. Yang penting berharapnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharapnya kita sekali kepada Allah itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk dosa besar nih ya, bahaya. Makanya al-qunutu min rahmatillah. Dikatakan ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Allah firman, ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Mereka nih orang-orang yang putus asa dari rahmatku, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, bahaya. Maka jangan putus asa. Sesulit apapun keadaan kita, sebagaimanapun keadaan kita, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Kita minta sama Allah jangan yang kita mau, jangan. Kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah yang Allah ridhoin, makanya. Bukan apa yang kita mau, masa Allah kita atur. Ya kan nggak pantas di situ. Jadi berharapnya kepada Allah yang terbaik. Di situ insya Allah Allah ridho, akan dikabulkan segala apa yang kita minta. Lalu at-takabbur ala ibadillahi ta'ala. Sombong. Penyakit sombong ini min ma'asil galab, min jirhil galab. Luka, penyakit yang ada di dalam hati kita yang paling berbahaya. Karena bisa dari asbab mana saja kita jadi sombong. Orang yang punya harta bisa jadi sombong karena hartanya. Orang yang punya jabatan akan bisa sombong dengan jabatannya. Bahkan orang yang punya ilmu pun bisa sombong sebab ilmunya. Berarti bahaya, ini penyakit bisa kena semua orang. Ya, bukan hanya pejabat saja atau orang kaya saja, tapi ulama pun bisa kena penyakit ini. At-takabbur ala ibadillah. Sombong kepada orang lain. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin dakhalan nar. Orang yang ada di dalam hatinya mati dalam keadaan sombong, meskipun sedikit sombongnya, ini apa? Masuk neraka, la yadkhulul jannah, enggak masuk neraka, enggak masuk surga, malah masuk neraka. Wa in kan abidan, wa in kan taqiyan, wa in kan aliman, wa in kan sholihan, walakin fi qalbihi dzarrah min kibir. Tapi di dalam hatinya ada sombong. Sombong ibadahnya, sombong amalnya, sombong sholatnya, sombong puasanya, sombong sedekahnya. Ya, sombong hartanya, sombong dengan perbuatannya. Maka gak masuk surga. Lupain tuh ibadahnya, lupain. Gak nyampe tuh di sisi Allah. Kehapus semuanya sebab dzarrah. Setitik itu yang ada sifat sombong itu. Jadi apa? Kibir ini bahaya. Ya, jadilah orang-orang yang apa? Yang tawadhu, yang rendah hati kepada sesama. Di situ apa? Rahmat Allah turun. Jadi hati-hati daripada penyakit kibir. Ya, penyakit kibir ini apa? Berbahaya. Karena kenapa? Bisa apa? Bisa kena kepada semua orang, bisa menjalar ataupun jatuh kepada semua orang. Jadi harus berhati-hati daripada sifat sombong. Enggak boleh sombong. Ya, di atas langit ada langit. Ya, di atas ilmu ada orang alim sombong dengan ilmunya, ada lagi orang alim di atas dia. Ada orang kaya sombong dengan hartanya, ada lagi orang yang lebih kaya daripada dia. Ya, maka di situ cara untuk menghilangkan sifat sombong tadi, ya, jangan melihat kepada yang ada di atas, jangan melihat kepada yang ada di bawah, tapi melihat kepada yang ada di atas supaya dia enggak sombong kepada orang-orang yang ada di bawahnya dia. Kemudian bil ikhtisar ar-riya min ma'asil galab ar-riya. Apa riya? Riya ini suka mempamerkan. Ya, suka pamer. Beda dengan sombong ya. Ar-riya ini suka pamer, pengennya dilihat sama orang, maunya dipuji sama orang. Nah, ini sifat riya min sifatis syaitan. Dan di sini isyarat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Man saha? Siapa orang yang sahun? Ini orang-orang yang riya. Yang mereka ini celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka apa? Sahuna fi salatihim, yakni riya di dalam salatnya.
sombong, sholat pengen diliatin. Ya, kemudian sedekah pengen diliatin. Ya, pengen bagi-bagi daging kurban, tulis ini apa namanya, kurban haji fulan, kurban fulan, supaya tahu orang semuanya sejagat raya saya yang kurban. Nah, ini riya, naudzubillah. Ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi min ma'asir al-kalab ar-riya wa huwa minal muhlikat al-mukhbitat lil a'mal, dan disamakan sama Nabi SAW, dinamai oleh Nabi sifat riya ini adalah syirkus shaghir. Ada syirkul kabir, syirik menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-kabir, yakni orang yang keluar daripada agama Islam, murtad. Orang yang enggak beriman sama Allah, dia beribadah kepada orang lain. Ini namanya syirkul kabir, naudzubillah. Ya, berapa banyak orang muslim yang keluar daripada agamanya? Ya kan? Ini syirkul kabir. Masya Allah, enggak jelas famaqadahu finnar. Tempatnya di neraka kayak gimana enggak tahu deh, pokoknya siksaannya nanti. Ada syirkus shaghir, syirik kecil, menyekutukan, menduakan, mensamakan Allah, tapi versi kecilnya. Ya, versi apa? Mininya, yaitu adalah sifat riya. Kok bisa? Loh iya, sholat pengen dilihat sama orang lain. Ya, sholat pengen dilihat sama orang lain. Ibadahnya bukan sama Allah, tapi sama orang lain, berarti kepada orang lain. Bahkan niatnya kalau perlu ganti, jangan lillahi ta'ala, li Habib Soleh. Kalau sholatnya pengen dilihat sama Habib Soleh. Ya, usolli fardhul isya 4 rakaat mustaqbilal kiblah lil Habib Soleh. Waduh, ngeri kata. Bukan lillahi ta'ala. Ini kalau yang pengen dilihat, bahaya. Jadi apa? Hati-hati, waliyadzubillah. Hati-hati daripada sifat riya. Ya, sifat pamer, pengen dilihat, pengen dipuji, masya Allah. Ini berbahaya banget ya. Maka di sini kita harus menjaga diri ya Allah. Na'udzubillah minar riya. Kemudian al-ujub bi ta'atillahi ta'ala. Ya, al-ujub bi ta'atillahi ta'ala. Ujub, ya, min ma'asil galab al-ujub wa i'tiqadun nas kamaliha. Ya, makna ujub di sini bahwasanya i'tiqadun nafas. Apa hatinya itu yakin bahwasanya dirinya dia udah sempurna. Annahu muhsin. Ya, ada orang merasa dirinya sudah baik. Ya, ibadahnya saya baik. Saya orang baik. Nah, itu makna ujub tuh. Barang siapa yang merasa dirinya muhsin, dirinya orang baik, fa innahu musii'udz dzam. Dia orang yang paling banyak dosanya. Katanya ulama bilang bahwasanya orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya sempurna, merasa ibadahnya paling hebat, ya, saya sudah bangun malam, meskipun gak ngomong sama orang, meskipun gak kelihatan sama orang. Kalau tadi riya kelihatan, ya, pamer biar dilihat, wah saya orang soleh, saya rajin ke masjid. Nah itu riya namanya. Tapi kalau ujub, hatta gak kelihatan bisa terjadi. Meskipun orang lain gak tahu pun bisa terjadi, karena ini adanya di sini nih, adanya di dalam hati. Bangun malam pas paginya, wah hebat ya saya semalam bisa bangun tahajud 1000 rakaat. Ngomong sendiri. Kemudian, ya zaman sekarang, masya Allah, ya lebih dahsyat lagi. Di status ini orang semuanya orang-orang hebat. Seakan ini apa? Orang yang paling ahli ibadah sudah. Ya, alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah saya tahajud. Ya kan, alhamdulillah saya semalam sholat sunnah 2000 rakaat. Ya, mudah-mudahan besok jadi 5000 rakaat. Waduh, ini bahaya. Termasuk ini daripada sifat ujub. Jadi hati-hati ya. Sifat ujub itu ente ngerasa bangga dengan apa yang ente kerjakan. Wah, hebat ya saya. Meskipun orang lain nggak tahu. Ya orang kan malam tidur, nggak ada yang tahu. Sekarang ente puasa, orang lain juga nggak tahu. Orang yang puasa ente dan ente nggak bilang-bilang sama orang lain. Tapi di dalam hati, hebat ya saya. Hebat ya saya. Wah, saya kira-kira dapat apa ya nanti ya. Ini termasuk daripada sifat ujub. Na'udzubillah min ma'asil galab. Ini termasuk dari penyakit hati yang banyak terjadi. Wah, di status ya kan? Ya, makanya lagi haji, lagi umrah tuh orang cepat rukun hajinya nambah, jadi ada pamernya. Rukun haji tambah buat orang Indonesia al-ujub. Ya, rukun haji kalau di fikih ditambahin tuh. Buat orang Indonesia khusus al-ujub, kenapa? Wah, statusnya titik tuh. Panjang statusnya. Supaya dilihat, saya lagi sa'i. Supaya meskipun di dalam hati ente enggak ada tujuan ke situ, tapi orang kan ngelihat di situ. Ya, bahaya jadinya. Yang enggak ketahuan sama orang aja bisa jadi maksiat.
Apalagi yang kelihatan sama orang, bahaya. Bisa jadi riya, double tuh jadinya ujub juga. Al-ujub bi taatillah. Ya, saya sudah ini, saya sudah itu. Saya merasa diri saya sudah baik. Masya Allah. Ya, bahaya. Kemudian al-hasadu wal higdu. Ya, al-hasadu wal higdu ala ibadillah. Ini ma'asil galab aja panjang ya. Ini panjang nih. Kelas ya. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya dilanjutkan. Kita baru dapat berapa tuh? Baru dapat yang pertama asyak billahi ta'ala. Penyakit hati yang paling bahaya. Asyakku billahi ta'ala. Meragukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-qunut min rahmatillah. Apa tuh? Putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian al-amnu min makrillah. Merasa aman daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman, menyepelekan. Azab Allah, siksa Allah disepelekan. Ya, maka di sini ini termasuk maksiat hati yang berbahaya. Kemudian riya. Bisa kita tahu bedanya riya dengan ujub. Ya, riya itu apa? Kita pengen dipuji sama orang. Kita pengen apa? Dipandang sama orang. Dianggap orang yang sangat baik, orang yang bagus. Nah, ini riya. Ibadahnya karena orang, puasanya karena orang, sedekahnya karena orang. Ini namanya riya. Ada yang namanya ujub. Penyakit hati yang lain lagi. Ujub merasa diri ente baik. Nah, beda kan? Beda gak? Al-ujub bi taatillah. Merasa diri kita ini adalah orang yang muhsin. Ya kan? Yadhunnu nafsahu annahu muhsin, kata ulama. Menganggap dirinya itu orang yang baik karena telah mengerjakan sesuatu. Nah, ini namanya ujub. Riyanya bukan sama orang, bukan karena pengen dilihat sama orang, tapi ente merasa diri ente itu baik. Nah, itu namanya ujub. Ya, jadi naudzubillah, coba sedikit-sedikit di sini kita hilangkan daripada penyakit-penyakit hati. Karena kenapa? Ini hati kita ini yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya kotor gak akan sampai. Bagaimana? Malu. Kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang Allah terima ini apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat, hati yang selamat, yang nanti bakalan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hasad, higid dan yang lain-lainnya dari ma'asil galab di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.